Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamadin dengan NIM 8598500076. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UTBJJ Kendari, Pokjar Bombana, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran IPA sebagai bagian dari mata kuliah praktikum IPA di SD dengan judul Praktikum Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan konsep-konsep IPA secara kontekstual di kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan bermakna bagi siswa. Semoga kegiatan praktikum ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pemahaman berharga bagi saya sebagai calon guru di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tumbuhan cabai. Ini adalah tumbuhan cabai. Di sini dapat kita lihat bahwa tumbuhan cabai ini terdapat batang, daun, dan juga buah. Ada juga bunganya. Nah, di dalam bunga ini nanti akan terjadi penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dan putik. Setelah itu, maka bunga tadi akan rontok dan menjadi buah cabai. Dari cabai kecil menjadi cabai besar. Setelah besar, maka dia akan berubah warna menjadi cabai merah. Ini menandakan bahwa cabai tersebut sudah matang. Nah, adapun proses perkembangbiakan dari cabai ini, bahwa di dalam buah cabai ini ada biji. Nanti biji ini akan berubah menjadi tanaman cabai yang baru. Ini adalah pertumbuhan dari biji tadi, biji cabai tadi. Dia akan menjadi cabai kecil dan nanti akan tumbuh dan nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi cabai yang besar, pohon cabai yang besar seperti pada pohon cabai yang sebelumnya seperti ini. Dia akan menjadi besar. Nah, itulah perkembangbiakan dari tanaman cabai. Ini adalah tumbuhan cocor bebek. Proses perkembangbiakannya itu adalah dia muncul tunas pada ketinggian dari daunnya. Nanti tunas ini akan rontok dan jatuh ke tanah dan akan menjadi tanaman baru, dan begitulah seterusnya dari perkembangbiakan dari tanaman atau tumbuhan dari cocor bebek ini. Kita tumbuhan kelapa. Adapun proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kelapa adalah bahwa pada awalnya kelapa masih berbentuk buah kelapa atau biji kelapa. Pertama, biji kelapa akan mulai menyerap air dan nutrisi dalam dirinya sendiri. Setelah itu, maka akan muncul tunas dan akar. Ini adalah awal mula untuk kehidupan baru. Kemudian batang makin panjang, akarnya makin banyak dan besar, serta daunnya mulai terbentuk, ukurannya makin besar dan tinggi. Lama-kelamaan pohon kelapa makin tinggi dan kokoh, pada akhirnya bisa berbunga dan berbuah. Awal pertumbuhan pisang itu muncul anakan pada sekitaran pohon induk pisang ini. Pada awalnya kita akan melihat pohon pisang yang kecil. Setelah itu batang semuanya akan mulai membesar dan membentuk pisang dewasa. Setelah pisang dewasa, maka akan muncul jantung pisang yang nantinya akan berubah menjadi jantung pisang, kandang pisang. Setelah itu kandang pisang akan matang dan siap untuk dikonsumsi. Ini adalah tumbuhan mangga. Awalnya tumbuhan mangga berawal dari biji. Pohon mangga mulai dari biji yang berkecambah dari tunas kecil. Lama-lama batangnya makin besar dan tinggi, akan makin panjang dan kuat, menjalar ke tanah, dan daun makin banyak, lebar dan rimbun. Semua ukuran makin bertambah. Perkembangan mangga dari biji akan muncul tunas menjadi pohon dewasa, keluar bunga berkelompok, dan bunga akan berubah menjadi buah muda. Setelah itu buah muda akan membesar hingga matang. Pertumbuhan dan perkembangan pada ayam adalah proses perubahan ayam dari telur menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan pada ayam adalah bertambahnya ukuran tubuh, berat badan, dan tinggi ayam.
Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Contohnya, berat badan pada ayam bertambah, sayap dan kaki semakin besar. Pertumbuhan dipengaruhi oleh makanan, genetik, suhu, dan kesehatan pada ayam. Dan perkembangan pada ayam, yaitu proses menuju kedewasaan dan penyempurnaan fungsi tubuh. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dengan angka. Misalnya, anak ayam mulai bisa mencari makanan sendiri, ayam betina mulai bertelur, ayam jantan mulai berkokok, dan mampu membuahi. Proses tumbuh kembang pada anjing berlangsung melalui beberapa tahap sejak lahir hingga dewasa. Anak anjing yang baru lahir berada pada fase neonatal, yaitu kondisi di mana mata dan telinga masih tertutup, serta sangat bergantung pada induknya untuk mendapatkan susu dan kehangatan. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik berlangsung cepat, ditandai dengan bertambahnya berat badan dan mulai berkembangnya fungsi organ tubuh. Seiring bertambahnya usia, anjing memasuki fase remaja, ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang semakin besar dan perkembangan hormon reproduksi. Pada tahap ini, anjing mulai menunjukkan perilaku yang lebih mandiri dan terkadang lebih aktif atau sulit dikendalikan. Akhirnya, anjing mencapai fase dewasa, di mana pertumbuhan fisik mulai berhenti, organ tubuh telah berkembang sempurna, dan perilaku menjadi lebih stabil. Tumbuh kembang ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, kesehatan, serta lingkungan tempat anjing dibesarkan. Tumbuh kembang pada hewan kambing adalah proses perubahan ukuran tubuh dan kemampuan sejak lahir hingga dewasa. Tahapan tumbuh kembang kambing yaitu masa anak kambing, di mana anak kambing lahir dari induknya, minum susu dari induk untuk mendapatkan nutrisi. Masa kambing muda yaitu tubuh mulai membesar. Ciri-ciri tumbuh kambing, pertumbuhan kambing yaitu berat badan bertambah, tanduk dan bulu tumbuh. Ciri-ciri perkembangan kambing yaitu bisa berjalan dan berlari, dapat berkembang biak saat dewasa. Kambing juga memakan dedaunan seperti rumput-rumput, gamal, dan lain-lain. Tumbuh kembang pada hewan kucing adalah proses perubahan tubuh dan kemampuan kucing sejak lahir hingga dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan kucing yaitu berat dan tinggi badan bertambah, gigi tumbuh lengkap, bulu semakin lebat dan halus, gerakan menjadi lebih cepat dan aktif. Sedangkan ciri-ciri perkembangan kucing yaitu bisa berjalan dan berlari, belajar berburu dan bermain, mengenal suara dan lingkungan. Kucing memerlukan makanan bergizi, air bersih, dan tempat yang sangat nyaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan kelinci dimulai sejak kelahiran. Ketika anak kelinci lahir dalam kondisi sangat rentan, mata tertutup, tubuh belum berbulu, dan kemampuan bergerak yang masih terbatas. Pada tahap ini, kelinci sepenuhnya bergantung pada induknya untuk mendapatkan asupan susu yang kaya nutrisi. Seiring bertambahnya usia, kelinci memasuki fase perkembangan yang lebih kompleks, ditandai dengan mulai belajar makan makanan padat seperti rumput atau sayuran. Memasuki usia remaja, pertumbuhan tubuh berlangsung lebih cepat, organ reproduksi mulai berkembang, dan perilaku sosial mulai terlihat.